الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Ya. Qira'atul Qur'ani minal mushafi afdalu minal qira'ati an dhahril qalb. Qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, minal mushafi, dari buku Qur'an, dari mushaf Al-Qur'an, afdalu, adalah lebih utama, minal qira'ati an dhahril qalbi, melebihi membaca dari hafalan. Ini fatwa aslinya, nanti akan ada perinciannya. Li'anna an-nadhara fil mushafi ibadatun matlubatun, karena sesungguhnya melihat pada mushaf merupakan ibadah yang diperintahkan. Ini diantara ibadahnya mata adalah melihat mushaf Quran, melihat Ka'bah, melihat orang soleh, melihat istri. Masya Allah. Melihat orang tua dengan pandangan hormat atau sayang. Fatajtami'u al-qira'atu wan-nadharu, maka berkumpullah membaca dan melihat. Dapat pahalanya baca Quran dan melihat Quran. Hakadha, beginilah hukum. Qalahu, telah mengatakannya Al-Qadhi Husain, min ashabina, dari para tokoh-tokoh fatwa mazhab kita Syafi'i, wa Abu Hamidin al-Ghazali, dan Imam Ghazali, wa jama'atun minas salafi, dan sekian banyak jamaah-jamaah ulama dari kalangan salaf. Wa naqala, dan telah menukilkan Al-Ghazali, Imam Ghazali, fil Ihya, dalam kitab Ihya, anna katsirina minas sahabati radhiyallahu anhum, bahwa banyak dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, kanu, adanya beliau-beliaunya, yaqra'una minal mushaf, mereka membaca minal mushafi, dari mushaf Al-Quran, wa yakrahuna, dan mereka tidak menyukahi, wa ayyakhruja yawm, untuk keluar satu hari. Di situ ayyakhruja sama, maksudnya terlewatkan satu hari. Walam yanzuru fil mushafi, sedangkan mereka tidak memandang pada mushaf Quran. Mereka enggak senang ada hari yang tidak melihat mushaf Quran. Ini diantara kebiasaannya para sahabat, sekian banyak sahabat. Warawa, dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushafi, membaca di buku Quran, di mushaf Quran, an katsirina minas salafi, dari banyak dari kalangan ulama salaf. Walam ara fihi ikhtilafa, dan aku tidak melihat fihi, dalam urusan hukum ini, perbedaan para ulama. Walau qila, kalau dikatakan, nah ini perinciannya, innahu, sesungguhnya, al-afdal yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, bisa berbeda-beda dengan beda-bedanya pribadi-pribadi. Fayakhtaru al-qira'ata fil mushafi, maka memilih baca pada buku Quran, liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu, bagi orang yang sama kekhusyuannya dan perenungannya, fi halatayil qiraati minal mushafi wa an dhahril qalbi, di dalam dua keadaan
baca dari buku dan baca dari hafalan. Ada seseorang, dia ini sama-sama khusyuknya, sama-sama ngerenungnya kalau dia membaca dari Quran atau dari hafalan, sama-sama bisa umpamanya 70%. Maka orang yang seperti begini ini yang afdal untuk dia baca dari Quran. Wa yakhtaru al-qira'at an dhihril qalbi, dan memilih baca an dhihril qalbi dari hafalan, liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu, bagi orang yang tidak menjadi sempurna bidzalika dengan memandang buku Quran, tidak sempurna kekhusyuan dia, wa tadabburuhu dan perenungan dia. Wa yazidu, dan akan tambah ala khusyuhnya, atas kekhusyuan si pembaca tadi, wa tadabburihi dan perenungan dia. Lau qara'a minal mushaf, kalau dia membaca, wa yazid, dan tambah ala khusyuh, atas kekhusyuan dia, wa tadabburihi, lau qara'a, kalau dia membaca minal mushafi, dari mushaf, lakana, sungguh adanya pendapat ini, qaulan hasanan, pendapat yang bagus. Di orang yang kalau baca dari hafalan lebih khusyuk dan lebih tadabbur, melebihi kalau dia membaca dari Quran langsung, maka bagusnya dia membaca dari hafalan. Kesimpulan yang barusan kita baca begitu itu. Wa yakhtaru al-qira'ata, dan memilih al-qira'ata, membaca an dhahril qalbi dari hafalan, liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu, bagi orang yang tidak sempurna bidzalika dengan membaca dari Quran, khusyu'uhu kekhusyuan dia, wa tadabburuhu dan perenungan dia. Wa yazidu, dan bacaan dia dari hafalan menambah, melebihi ala khusyu'ihi, atas kekhusyuan dia, wa tadabburihi dan perenungan dia. Kalau qara'a minal mushaf, andaikan dia membaca minal mushafi dari mushaf Quran. Selesai. Lakana hadza, sungguh adanya pendapat ini, qaulan hasanan, adalah pendapat yang bagus. Wallahiru, dan yang zahir, anna kalama salafi wa fi'lahum, bahwasanya perkataan orang salaf dan perbuatan mereka mengedepankan baca Quran daripada hafalan, mahmulun ditafsiri ala hadza tafsil, atas perincian ini, yaitu orang-orang yang baca atau hafalan sama-sama khusyuknya dan tadabburnya. Bagi orang yang tadabburnya dan khusyuknya lebih ketika membaca, maka dia milih membaca. Kalau hafalan lebih, maka dia memilih hafalan. Wallahu a'lam bis-shawab, ilaihil ma'ab. Besok tarwiyah, besoknya lagi Arafah, insyaallah semuanya niat puasa insyaallah. Kemudian udhiyah. Kemudian pas hari Selasa adalah hari orang-orang pada wukuf di Arafah, 9 Dzulhijjah. Hari yang sangat menyusahkan iblis, karena di hari itu Allah berikan ampunan terbanyak yang tidak ada sepanjang tahun, ampunan melebihi banyaknya di hari Arafah. Ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah, maka mulai zaman sahabat pada mengadakan ta'rif menyertai doanya orang-orang yang di Arafah. Maka kita hari Selasa lepas zuhuran, kita berdoa banyak-banyak, kekal dalam iman, dalam Islam, dalam hidayah, dalam kebaikan, asbab kebaikan.
ngaji sampai selesai. Doa yang baik-baik untuk diri, untuk umat, untuk calon suami, calon istri, calon anak-anak, calon cucu-cucu. Ditirakati mulai kita ngaji ini, biar nikahnya nanti hasil tirakat bukan hasil tsunami. Tirakati. Kemudian bagi yang mampu udhiyah hari ke-10 kita nyembelih kurban. Yang mana dalam hadis riwayat Abu Dawud Nabi bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumun nahr," atau kama jaa fil hadis. Sesungguhnya hari yang teragung di sisi Allah adalah hari nahar, hari Idul Adha. Kita banyak takbir, tasbih, tahmid, tahlil, menyembelih kurban. Fasholli inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, di antaranya telaga kautsar. Fasholli, maka salatlah Id kamu wahai Muhammad. Salat ini dalam rangka bersyukur diberi nikmat yang begitu banyak. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka yang masih mampu urunan lagi. Pakai baju yang paling bagus yang kita punya, berangkatnya dengan pulangnya kalau bisa jalannya berbeda. Harapannya berangkat masih banyak dosa, pulang sudah rontok dosanya semuanya. Alhamdulillah. InsyaAllah jam 7-an sholat Id di Trangkil Darul Khilaf. InsyaAllah. Salatullah salamu